Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Aulia dengan NPM 2250600053 dari kelas 7B mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian lisan PLP2 yang diberikan oleh dosen pembimbing. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan karakteristik SDN 067 Nilem meliputi visi, misi, profil, dan program sekolah yang unik. SDN 067 Nilem memiliki visi sebagai berikut, yaitu terwujudnya generasi unggul pembelajar sepanjang hayat yang agamis, berkarakter, kreatif, inovatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Kemudian, SDN 067 Nilem memiliki beberapa misi. Di antaranya adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, merancang pembelajaran yang mampu mengembangkan daya saing peserta didik secara kognitif dan psikomotor yang diimbangi dengan pengembangan afektif. Dan yang terakhir, merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap peduli, simpati, dan empati peserta didik terhadap lingkungannya. Kemudian, profil SDN 067 Nilem memiliki NPSN, yaitu 2024500 dengan berstatus sekolah negeri. Alamat sekolahnya berada di Jalan Nilem nomor 10 dengan kode pos 40262, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, di Kota Bandung, Jawa Barat. SDN 067 Nilem ini memiliki akreditasi A. Lalu, SDN 067 Nilem juga memiliki beberapa program sekolah yang unik seperti pembiasaan P5 yang diterapkan setiap harinya di lingkungan sekolah melalui kegiatan kokurikuler, yaitu pada hari Senin, peserta didik melaksanakan upacara bendera. Pada hari Selasa, peserta didik melaksanakan kegiatan literasi, kemudian pada hari Rabu, peserta didik melaksanakan kegiatan senam, lalu pada hari Kamis, peserta didik melaksanakan kemis nyunda, dan pada hari Jumat, peserta didik melakukan sholat duha berjamaah. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SDN 067 Nilem, diantaranya adalah kepramukaan, bidang olahraga yang mencakup MUF, dan karate. Dan di bidang kesenian terdapat ekstrakurikuler angklung. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan karakteristik peserta didik tempat Anda implementasi pembelajaran. Pada saat pelaksanaan PLP2, saya mengajar di kelas 6. Peserta didik di kelas ini umumnya berusia sekitar 11-12 tahun, yang artinya mereka sedang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju remaja awal. Mereka sudah terlihat lebih mandiri dan kritis, suka bertanya dan memiliki pendapat sendiri, tetapi juga mudah teralihkan perhatiannya. Secara akademik, kemampuan mereka sudah lebih berkembang, sehingga bisa diajak berpikir lebih mendalam, misalnya melalui diskusi atau proyek sederhana. Namun, tetap ada perbedaan kecepatan belajar antar peserta didik. Hal lain yang menonjol adalah interaksi sosial mereka. Mereka sangat aktif, senang bekerja kelompok, tapi kadang juga muncul persaingan atau konflik kecil. Sebagian kelas akhir juga
dari mereka mulai merasa cemas atau termotivasi dengan persiapan ujian dan masuk ke SMP. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah terdapat kendala selama melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Selama menjalani praktik mengajar di kelas tersebut, saya menghadapi beberapa kesulitan yang cukup mempengaruhi pembelajaran di kelas. Tantangan yang paling sering saya hadapi dan muncul adalah mengenai pengelolaan kelas. Misalnya ketika suasana kelas mulai ramai akibat diskusi kelompok yang terlalu semangat, atau ketika ada beberapa peserta didik yang mulai tidak fokus dan asyik mengobrol sendiri, saya seringkali merasa bingung harus mengambil langkah apa yang tepat untuk menenangkan mereka tanpa terpaksa meninggikan suara atau bahkan berteriak. Saya menyadari bahwa sekedar meminta mereka untuk diam seringkali tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa merusak hubungan positif yang ingin saya bangun dengan peserta didik di kelas 6. Selain itu, saya juga menyadari keterbatasan teknis dalam penyampaian materi, yaitu volume dan proyeksi suara saya yang cenderung tidak terlalu keras. Hal ini menyebabkan penjelasan yang saya sampaikan, khususnya poin-poin penting, seringkali tidak terdengar dengan jelas oleh peserta didik yang duduk di barisan belakang atau di samping ruangan. Akibatnya, perhatian kelas mudah sekali terpecah, peserta didik yang tidak mendengar instruksi menjadi bingung dan mulai bertanya kepada temannya, sementara yang lain kehilangan fokus karena merasa tidak terlihat. Kondisi ini menciptakan siklus gangguan yang berulang. Suara saya yang kurang terdengar menyebabkan kegaduhan kecil yang kemudian membuat suasana kelas semakin tidak kondusif dan pada akhirnya menghambat penyampaian materi secara efektif. Pertanyaan keempat, yaitu strategi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi kendala yang saya hadapi dalam pengelolaan kelas dan keterbatasan vokal, saya menerapkan beberapa langkah berdasarkan hasil diskusi dengan guru pembimbing. Pertama, saya mengubah tata letak tempat duduk peserta didik dari bentuk konvensional berbaris menjadi formasi berkelompok kecil. Hal tersebut memudahkan saya untuk memantau interaksi antar peserta didik secara lebih efektif, mendekatkan diri pada mereka yang memerlukan bantuan khusus, serta menciptakan suasana pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik bisa saling mendukung. Kemudian yang kedua, di setiap awal pembelajaran, saya meluangkan waktu untuk bersama-sama menyepakati aturan kelas yang jelas, namun sederhana. Aturan-aturan seperti mengangkat tangan sebelum berbicara, tidak boleh bermain HP saat di kelas, tidak boleh keluar bangku dari tempat duduknya. Kemudian tidak hanya saya sampaikan, tetapi juga saya rumuskan bersama mereka. Hal ini memberi mereka rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas lingkungan belajarnya sendiri. Saya juga konsisten dalam menegakkannya dengan pemberian apresiasi bagi yang patuh dan pengingat yang tegas, namun tidak menghakimi bagi yang melanggar. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan keterlibatan dan mempertahankan fokus peserta didik, saya memanfaatkan media digital interaktif seperti kuis dari platform Wordwall. Kuis ini saya rancang dengan tampilan yang menarik dan sesuai dengan materi sehingga pembelajaran terasa lebih seperti permainan yang menyenangkan. Respon peserta didik juga sangat positif, mereka menjadi lebih antusias, kompetitif secara sehat, dan tanpa sadar mengulangi materi dengan cara yang tidak membosankan. Untuk mengatasi keterbatasan suara, saya melakukan salah satu hal, yaitu berlatih untuk menguatkan volume dan informasi suara dengan latihan pernapasan dan artikulasi kata. Saya juga belajar untuk tidak hanya berdiri di area depan kelas, melainkan aktif bergerak mendekati area yang jauh sehingga suara saya bisa lebih merata terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Pertanyaan kelima, yaitu pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari permasalahan tersebut? Dari pengalaman menghadapi kendala tersebut, saya belajar banyak hal. Saya menyadari
bahwa mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tapi juga tentang bagaimana mengelola dinamika kelas dan membangun hubungan baik dengan peserta didik. Persiapan yang matang, baik materi, media, maupun strategi sangat penting agar pembelajaran berjalan lancar. Saya juga belajar untuk tidak takut mencoba cara baru jika satu metode kurang berhasil, dan selalu terbuka untuk meminta masukan dari guru pembimbing. Yang terpenting, setiap tantangan di kelas mengajarkan saya untuk menjadi lebih sabar, kreatif, dan terus belajar menjadi guru yang lebih baik. Pertanyaan keenam, yaitu mata pelajaran apa yang sulit Anda ajarkan pada peserta didik? Selama melaksanakan PLP 2, saya mendapat kesempatan untuk mengajar sebanyak 4 kali dengan 3 mata pelajaran yang berbeda, yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan IPAS. Dari ketiga mata pelajaran tersebut, yang saya rasakan paling menantang dan sulit untuk diajarkan kepada peserta didik adalah mata pelajaran IPAS. Kesulitan ini muncul karena IPAS merupakan mata pelajaran integratif yang menggabungkan dua ranah besar, yaitu sains dan sosial. Hal ini menuntut saya untuk tidak hanya menguasai konten dari dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi juga mampu menyajikannya secara terpadu dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, karakteristik materi IPA seringkali membutuhkan penjelasan yang konkret dan contoh-contoh aplikatif agar peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang abstrak. Kemudian, tantangan lainnya adalah mempertahankan minat dan ketertarikan peserta didik terhadap topik-topik yang mungkin dianggap berat atau kurang familiar bagi mereka. Pertanyaan ketujuh, yaitu materi apa yang membuat Anda kesulitan dalam menerangkan kepada peserta didik? Di dalam mata pelajaran IPAS, materi yang paling saya rasakan kesulitan saat menerangkannya kepada peserta didik adalah mengenai topik hubungan antar negara. Kesulitan utama saya berasal dari dua hal. Pertama, materi ini mengandung kerumitan konseptual karena membahas dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya yang terjadi di tingkat global, yang notabene cukup jauh dari dunia langsung siswa kelas 6. Kedua, materi ini dipenuhi dengan istilah-istilah asing dan teknis seperti impor, ekspor, diplomasi, kerjasama bilateral atau multilateral, atau nama-nama organisasi internasional yang bagi siswa terdengar seperti bahasa yang sangat asing. Saya merasa khawatir penjelasan yang terlalu tekstual dan teoritis justru akan membuat siswa bingung, tidak tertarik, dan akhirnya tidak mencapai pemahaman inti dari materi tersebut. Pertanyaan ke-8, yaitu langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Untuk mengatasi kesulitan dalam mengajar materi hubungan antar negara tersebut, saya melakukan beberapa langkah, yaitu diantaranya adalah memperdalam pemahaman pribadi saya terhadap materi dengan membaca dari berbagai sumber, kemudian meringkas dan mencatat poin-poin penting dengan bahasa saya sendiri. Ini sangat membantu saya menguasai materi inti sebelum menyampaikannya kepada peserta didik. Selanjutnya, saya menerjemahkan konsep dan istilah-istilah rumit tersebut ke dalam bahasa yang lebih sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, langkah yang saya ambil adalah dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Saya membuat kartu contoh kerjasama antar negara di mana setiap peserta didik mendapatkan kartu berisi gambar dan penjelasan singkat tentang satu bentuk kerjasama. Contohnya seperti kartu dengan gambar makanan khas untuk pertukaran budaya atau kartu dengan gambar pabrik untuk investasi. Kartu-kartu ini digunakan dalam aktivitas kelompok, di mana peserta didik diminta mencocokkan, mengelompokkan, atau mendiskusikan contoh-contoh tersebut ke dalam bidang yang sesuai.
Pendekatan ini terbukti berhasil karena peserta didik belajar tidak hanya dari mendengar ceramah atau membaca buku saja, tetapi juga melalui manipulasi benda nyata dan diskusi aktif dengan temannya. Dengan cara ini, materi yang abstrak menjadi lebih hidup, mudah dicerna, dan jauh lebih menarik bagi peserta didik. Pertanyaan ke-9 yaitu, apa saran perbaikan untuk kurikulum dan pembelajaran di SDN 067 Nilem? Beberapa saran untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran di SDN 067 Nilem diantaranya adalah terkait fasilitas pendukung seperti perpustakaan. Sekolah perlu mendapat perhatian khusus karena kondisi saat ini terlihat kurang terawat. Perlu adanya program perawatan rutin seperti merapikan dan membersihkan rak buku, memperbaiki buku yang rusak, serta menata ruangan agar lebih rapi dan menarik. Koleksi buku juga harus ditambah dan diperbarui dengan buku-buku yang sesuai untuk anak SD. Selain itu, ruang perpustakaan bisa diatur lebih nyaman dengan pencahayaan yang lebih baik dan tempat yang bersih agar peserta didik semangat untuk membaca. Kemudian, program literasi yang sudah ada bisa dikaitkan langsung dengan perbaikan perpustakaan. Misalnya, siswa diajak terlibat dalam proyek merawat perpustakaan atau membuat jadwal kunjungan kelas ke perpustakaan yang lebih teratur. Kemudian, penggunaan teknologi juga bisa lebih dioptimalkan. Guru juga bisa dilatih lebih lanjut untuk membuat media belajar secara digital. Pertanyaan ke-10 yaitu, apa manfaat program PLP2 untuk Anda meliputi kemampuan kepribadian dan sosial? Program PLP2 sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian dan sosial saya. Jika dilihat dari sisi kepribadian, pengalaman langsung di sekolah membuat rasa tanggung jawab saya tumbuh. Saya menjadi lebih disiplin, mandiri, dan termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik karena melihat langsung contoh positif seorang pendidik pada peserta didik. Saya juga belajar bersikap lebih profesional, baik dalam bertindak dan berkomunikasi. Jika dilihat dari kemampuan sosial, PLP2 melatih saya berinteraksi dengan berbagai orang. Saya belajar cara berkomunikasi yang efektif dengan peserta didik, guru-guru, dan staf sekolah. Saya juga mendapat pengalaman berharga dalam bekerja sama dengan tim, seperti saat menyiapkan perangkat ajar bersama guru pembimbing atau membantu kegiatan sekolah. Yang tak kalah penting, saya jadi lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya kerja yang baru, sebuah keterampilan yang sangat berguna untuk masa depan saya sebagai guru. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.